Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Akbarsyah akan memberikan tata cara membuat surat somasi. Somasi itu sebagai pemberi peringatan atau teguran. Somasi bertujuan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Bila debitur mengabaikan somasi, maka dapat dikategorikan sebagai melakukan wan prestasi, sehingga dapat dituntut untuk melakukan pergantian biaya rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Dalam praktek hukum, somasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teguran dan peringatan bagi debitur lalai, tetapi juga menjadi bukti itikat baik kreditur yang masih berkenan untuk memberikan peringatan demi penyelesaian secara musyawarah. Somasi juga berguna untuk mencari informasi tambahan. Informasi ini berguna untuk menentukan permasalahan merupakan masalah hukum perdata atau ada potensi pelanggaran hukum pidana. Dasar hukum somasi dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1238 dan juga pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasannya tuntutan mengenai wan prestasi atau perjanjian hanya bisa dilakukan apabila si berhutang tetap melalaikan kewajibannya meski telah diberi suatu peringatan bahwa dia melalaikan kewajibannya. Bentuk-bentuk dari somasi ada surat perintah, eksplosit yang merupakan perintah secara lisan yang disampaikan pada jurusita serta debitur. Singkatnya, eksplosit merupakan macam salinan surat peringatan. Ada akta sejenis yang merupakan akta otentik sejenis eksplosit jurusita. Perikatan sendiri. Biasanya perikatan terjadi jika pihak-pihak lebih dulu tentukan ketika adanya kelalaian debitur dalam sebuah perjanjian. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat somasi perlu untuk kembali diingat jika keadaan lalai merupakan hal atau peristiwa yang bisa dibawa akibat hukum. Untuk nyatakan jika seseorang debitur dalam keadaan yang lalai, pastinya perlu dicermati seksama. Dengan begitu, pihak yang terima somasi dapat mengerti tentang permasalahan yang terjadi. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat somasi. Yang pertama, sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi. Di dalam keluarkan somasi, tentukan permasalahan serta sampaikan fakta berupa hal penting. Yang kedua, somasi harus nyatakan perintah atau teguran. Somasi perlu untuk nyatakan perintah atau teguran untuk diindahkan perjanjian minta ganti rugi ataupun akhiri perjanjian antara dua belah pihak. Yang ketiga, ada permintaan di dalam surat somasi harus jelas. Di dalam surat somasi ada hal-hal yang bisa diminta seperti membayar hutang, dalam contoh somasi hutang seperti ini. Membayar ganti rugi, penuhi perjanjian atau akhiri perjanjian. Berikan tuntutan haruslah berdasarkan dengan pernyataan yang mana diatur di dalam perjanjian. Hal yang tak kalah penting adalah harus beri tenggang waktu wajar supaya pihak yang dituntut atau diberi somasi bisa untuk mengindahkan somasi itu. Dengan begitu, waktu yang diberikan haruslah disepakati oleh dua belah pihak. Dan bukalah ruang negosiasi. Somasi pada dasarnya dikirim untuk
mengingatkan pihak yang lalai di dalam perjanjian, bukan semata untuk layangkan gugatan. Somasi pun bisa untuk dijadikan indikasi awal atau akan adanya atau terjadinya sengketa. Dan cara membuat somasi bila didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis, maka hal ini menegaskan bahwa somasi harus berbentuk tertulis. Tidak ada format baku dalam penulisan surat somasi, namun dalam tata cara pembuatannya harus ada 7 informasi utama dalam surat informasi somasi tersebut. Yang pertama, cara membuat surat somasi, identitas pengirim. Harus ada identitas pengirim. Yang kedua, identitas pihak somasi yang disomasi atau debitur. Yang ketiga, latar belakang permasalahan. Yang keempat, teguran. Surat teguran atau perintah bagi si berhutang atau debitur. Yang kelima, ada batas waktu. Di sini ada dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak surat ini diterima. Dan yang selanjutnya ada upaya hukum lanjutan yang ditempuh jika si berhutang atau debitur tidak merespon sesuai harapan. Dan yang ketujuh, yang selanjutnya di sini harus ada tanda tangan pengirim somasi. Sekian, terima kasih. Tata cara pembuatan surat somasi atau surat peringatan teguran kepada debitur yang lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.